Dia memegang pengait besar di tangan kirinya, memegang boneka plastik di tangan kanannya, dan memasukkan pengait itu ke kepala boneka itu. Langkah kedua, masukkan boneka ke dalam ember berisi ikan lalu olesi bumbu di atasnya agar rasanya enak. Langkah tiga adalah memancing. Umpan dilempar ke laut, tali pancing tenggelam ke dasar laut. Dari 20 meter, 60 meter hingga mencapai 80 meter, ia mengencangkan pancingnya dengan kedua tangan dan sedikit tenggelam untuk menyesuaikan postur memancingnya. Selanjutnya, gunakan saja semua kekuatan Anda untuk menarik. Teddy terkejut, dia cukup kuat untuk melewati seekor sapi, tetapi sekarang, banyak orang yang bekerja sama tidak dapat menangkapnya. Saat itu larut malam dan ikan raksasa mendekat. Kemudian klakson mobil berbunyi tanpa henti. Mari menghemat waktu. Ayo pergi. Dengan suara keras, ikan raksasa itu mengambil umpannya. Kapten tua dengan cepat menstabilkan pancing dengan mata dan tangannya. Dengan panjang awal 800 meter, tak butuh waktu lama untuk menurunkannya menjadi hanya 686 meter. Tidak dapat melanjutkan dengan formasi yang sama, Kapten tahu dia terlalu tua untuk bersaing, jadi dia menyerahkan pancing di tangannya kepada Jarret. Setelah Jarret mengambil joran, dia meraung dan segera mulai mengendalikan ikan tanpa dasar. Kita harus menariknya dengan cepat. Dia berlari sana kemari seperti orang gila. Jarret mengambil tali di tangan kirinya dan kemudian memegangnya di tangan kanannya. Menarik-narik, ikan raksasa itu perlahan muncul. Kapten tua mengambil lembing dan mengarahkannya ke garis keturunan ikan raksasa itu. Ayo Kak, aku mengerti. Pergi saja menangkapnya. Aku menyuruhmu untuk berhati-hati. Cepat dapatkan talinya kembali ke sini. Anda melihat ke kiri dan saya melihat ke kanan. Di sana, di sebelah kiri Anda. Cepat, aku butuh tali. Setelah beberapa orang bekerja sama, tuna sirip biru diikat ke tali ekor dan ditarik ke geladak. Kapten tua mengeluarkan penggaris dan mengukurnya, dan panjangnya 103 inci. Ini berarti itu sangat berharga, dan membuat semua orang sangat bahagia. Kemudian beberapa anggota kru memasukkan harta besar itu ke dalam freezer. Tiba-tiba pancing bergetar sekali lagi. Jarret berlari keluar dari kabin depan, menyentak poros engkol dengan sekuat tenaga. Setelah 78 menit pertempuran, matahari berangsur-angsur muncul, permukaan laut jernih. Jarret mengambil kesempatan dan tidak butuh waktu lama bagi ikan raksasa untuk muncul. Kapten tua mengambil ikan itu, melihatnya lagi. Tanpa berkata apa-apa, dia mengambil ikan itu dan berjalan menuju ikan besar di kejauhan, melemparkannya ke arahnya. Jadi permainan sudah berakhir. Setelah kerjasama yang terampil dari banyak orang, ikan kedua diikat ke tali ekor dan ditarik ke geladak dan diukur 90 inci. Adapun berapa harga jualnya jika memenuhi syarat, tolong sukai dan ikuti agar saya dapat terus mengungkapkannya. Beberapa awak kapal telah tiba di terminal perdagangan dan pembeli menggunakan cerane untuk menurunkan ikan besar. Setelah mengeluarkan kepala, ekor dan bagian yang berlebih, berat bersih ikan raksasa pertama adalah 537 pon, dan berat sebenarnya dari ikan raksasa kedua adalah 371 pon. Selanjutnya pembeli memeriksa bagian dalam, warnanya sangat cantik. Akhirnya, setelah dipertimbangkan dengan cermat oleh pembeli, ikan pertama menawarkan harga satuan $20 Amerika Serikat, sehingga ikan pertama tercatat $10.740 Amerika Serikat.
Ikan kedua memiliki harga satuan $19 sehingga ikan kedua dicatat sebagai $7.049. 4 awak kapal tercatat $1.789 kemarin. Apakah Anda puas dengan penghasilan mereka? Sampai jumpa di video-video selanjutnya.